Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang telur rebus nih untuk kesehatan. Apalagi yang sedang menjalani proses diet. Karena apa? Karena telur rebus bisa menghilangkan 10 kg lemak dalam masa 2 minggu hanya dengan makan telur rebus saja. Kok bisa sih hanya dengan makan telur rebus bisa menghilangkan berat badan sebesar 10 kg? Sebenarnya apa sih diet dengan telur rebus itu? Nah, penjelasannya yaitu adalah program penurunan berat badan dengan cara mengkonsumsi beberapa porsi telur rebus per harinya. Nah, sebenarnya bukan cuma makan telur saja loh. Kamu juga bisa menyandingkannya dengan sumber protein non-lemak seperti sayuran dan juga buah-buahan. Nah, apabila tidak suka sayur dan buah, bisa juga nih dikombinasi dengan roti gandum karena roti gandum bisa dikonsumsi oleh kamu yang sedang menjalani program diet. Nah, menurut ahli nih yaitu dari Carrie Gans, ahli diet dan ahli gizi, mengatakan saat seseorang tengah mengkonsumsi telur rebus secara rutin, mereka tidak diperbolehkan makan kacang-kacangan, jagung, serta kentang. Nah, mereka juga diimbau nih untuk tidak mengkonsumsi buah kering, pisang, nanas, dan juga mangga. Padahal kan sebenarnya buah-buahan kan sangat penting nih dan kaya akan vitamin, tetapi tidak diimbau untuk mengkonsumsi beberapa macam buah tersebut. Nah, sebenarnya dalam telur itu ada apa aja sih? Yaitu ada putih telur dan kuning telur. Kuning telur atau yolk itu berisi kalori 55 kilokalori, lemak 4,5 gram, lemak tebu 1,6 gram, kolesterol 184 mg, karbohidrat 0,5 gram, dan protein 2,5 gram. Sedangkan untuk kandungan putih telur yaitu kalori sebesar 15 kilokalori, lemak 0 gram, lemak tebu 0 gram, kolesterol 0 mg, karbohidrat 0 gram, dan juga kandungan terakhirnya nih yaitu protein sebesar 4 gram. Jadi ada perbedaannya yaitu antara kuning telur dan juga putih telur. Untuk kalorinya besar yang kuning telur ya, tetapi banyak kandungan lemaknya. Nah, kisah kehebatan telur rebus nih yaitu yang pertama bisa menjaga kesehatan otak. Karena apa? Karena kandungan kolin pada kuning telur dibutuhkan untuk perkembangan otak dan juga sistem saraf. Yang kedua bisa mengurangi resiko penyakit jantung karena kadar kolesterol baik di kuning telur bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Yang ketiga adalah meningkatkan daya tahan tubuh karena memiliki kandungan vitamin D yang berada di bagian kuning telur. Yang keempat adalah mencegah penyakit mata karena telur memiliki kandungan lutein dan vitamin A pada kuning telurnya. Nah, yang terakhir nih menurunkan berat badan karena rendah kalori dan juga tinggi protein sehingga bisa kenyang lebih lama. Akan tetapi pada kandungan kuning telur perlu diingat bahwa ada beberapa kandungan lemak jenuh serta ada kandungan karbohidratnya. Nah, kok bisa sih telur bisa menurunkan berat badan kita yang cukup tinggi atau sekitar 20 kg dalam masa waktu 2 minggu saja, padahal kan hanya kuning telur atau putih telur saja yang dikonsumsi. Kok bisa seperti itu? Nah, untuk yang sedang menjalani program diet dengan telur rebus biasanya akan merasa bosan karena rasanya yang seperti itu saja dan dikonsumsinya tiap hari. Nah, kadang bisa ditambahkan perasa lainnya seperti bubuk merica ataupun yang lainnya agar lebih berasa, tetapi harus mengurangi konsumsi gula dan garam. Nah, ada iklan nih yaitu makan telur rebus badan jadi kurus.
Hilangkan 10 kg lemak dalam masa 2 minggu dengan makan telur rebus saja. Akan tetapi apakah cukup sih hanya dengan telur rebus? Badan kita tetap terjaga kesehatannya meskipun kita berniat untuk mengurangi lemak dalam tubuh kita. Dan di internet sudah banyak sekali ya judul-judul yang menunjukkan bahwa telur rebus bisa menurunkan berat badan. Seperti ini nih, daftar menu diet sehat yang diyakini ampuh menurunkan berat badan. Terus juga ada juga nih telur jadi menu diet terbaik. Nah, perlu digarisbawahi nih, telur jadi menu diet terbaik. Ada juga nggak perlu takut kelaparan. 7 makanan ini ampuh bikin kenyang lama menurut ahli diet. Nah, salah satunya adalah telur rebus. Di sini ada juga nih 5 jenis diet telur selama 7 hari untuk menurunkan berat badan. Loh, selama 7 hari aja itu sudah bisa menurunkan berat badan loh. Apakah benar sih telur bisa menurunkan berat badan? Pastikan akan timbul pertanyaan besar nih. Kok bisa hanya dengan telur menurunkan berat badan? Padahal kan banyak banget nih. Ada yang sampai berolahraga setiap hari dan olahraganya pun sangat berat serta diimbangi dengan diet sehat. Nah, ini ada 5 tips kalau kamu pengen diet dengan telur rebus agar hasilnya itu maksimal. Nah, pernah nggak sih mendengar kata diet telur rebus? Nah, diet telur rebus itu merupakan salah satu diet yang boleh diamalkan atau dilakukan jika Anda ingin menurunkan berat badan sehingga bisa mencapai nih penurunan 10 kg dalam masa 2 minggu saja. Jadi dalam masa cukup singkat turunnya banyak banget nih. Nah, yang pertama itu pastikan Anda minum air putih 8 hingga 10 gelas setiap harinya. Kemudian wajib melakukan senam setengah jam setiap pagi agar badan tetap sehat dan bugar ya. Tidak mengambil makanan segera ketika kita merasa sedikit lapar ataupun waktunya kita lapar. Nah, mengurangi pengambilan garam dan gula dalam makanan atau minuman kita karena garam dan gula bisa menaikkan berat badan kita juga nih. Nah, yang terakhir adalah jika takut kolesterol tinggi, buang kuning telur dan makan hanya putih telurnya saja karena bagian terbanyak dari lemak pada telur itu adalah di bagian kuning telurnya. Nah, versus antara telur goreng dan telur rebus, apa aja nih bedanya? Kolesterol itu kan bisa tercipta karena lemak. Nah, paling tinggi lemak dalam kandungan telur adalah di bagian kuning telurnya. Nah, untuk telur goreng, kandungannya adalah tenaga 140 kilokalori, lemak 11,8 gram, protein sebesar 7,9 gram, dan kolesterol mencapai 258 mg. Sedangkan untuk telur rebus tenaga 94 kilokalori, lemak 6,4 gram, protein 7,9 gram, dan kolesterolnya 258 mg. Nah, ini kan sama nih antara protein dan kolesterolnya antara telur goreng dan telur rebus, tetapi yang berbeda hanya di bagian tenaga dan lemaknya karena lemaknya akan lebih tinggi yang digoreng. Nah, kalori dalam satu telur ayam. Untuk telur goreng dalam satu butir itu mengandung 110 kalori, sedangkan telur rebus mengandung 78 kalori, dan apabila yang telur rebus tetapi hanya putihnya saja itu mengandung 17 kalori. Jadi paling sedikit adalah telur rebus yang diambil putihnya saja. Nah, sama-sama telur tapi kok beda ya kandungan kalorinya? Karena dari cara memasaknya. Untuk telur rebus 77 kilokalori per butirnya, telur dadar 93 kilokalori per butir, telur orak-arik 101 kilokalori per butir, telur ceplok 92 kilokalori per butir, telur balado 71 kilokalori per butir, dan putih telur 17 kilokalori per butir. Nah, tetap saja ya, di sini yang paling kecil adalah putih telur saja, tanpa adanya
kandungan kuning telur ketika akan memakannya. Nah, apabila tidak suka dengan telur yang direbus, bisa juga nih digoreng, akan tetapi menggunakan minyak yang khusus untuk diet ataupun minyak diet yang rendah akan lemaknya, serta mengurangi penggunaan garam pada saat penambahan rasa ketika menggoreng telurnya. Bisa juga nih membuat omelet, dan agar tidak cepat lapar bisa diimbangi seperti dengan sayuran, buah-buahan, dan juga mengkonsumsi roti gandum agar lebih banyak serat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tubuh akan terpenuhi nih kebutuhannya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, agar tubuh tidak cepat lemas ataupun capek karena konsumsinya hanya telur saja dalam setiap harinya. Nah, selain itu bisa juga nih melakukan pemantauan berat badan setiap bulannya. Nah, cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT adalah berat badan kilogram per atau dibagi tinggi badan kuadrat atau tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, indeks massa tubuh atau IMT adalah perhitungan jumlah berat badan normal yang tepat atau ideal, dihitung dari tinggi badan dan berat badan seseorang. Jadi mudah banget nih untuk cara menghitungnya agar kita bisa memantau berat badan kita setiap bulannya agar tidak mengalami obesitas. Nah, ambang batas IMT untuk Indonesia nih secara umum, kategori kurus, kekurangan berat badan tingkat berat yaitu kurang dari 17, kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 sampai 18,4. Nah, kategori normal yaitu 18,5 sampai 25,0. Sedangkan untuk kategori gemuk nih, kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 sampai 27,0. Nah, untuk kelebihan berat badan tingkat berat yaitu lebih dari 27,0. Nah, terima kasih ya sudah nyimak video kali ini. Kembali lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.